Halo semuanya, saya Astrid Permata. Selamat berjumpa kembali di Wawancara Indo Progress TV. Saat ini, di belahan dunia manapun, kita sedang mengalami krisis iklim. Di Indonesia misalnya, kita menyaksikan berbagai peristiwa yang mengkhawatirkan, mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran, krisis air bersih, hingga peristiwa yang saat ini masih kita hadapi, yaitu pandemi. Krisis iklim bahkan menjadi salah satu agenda utama dari Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa dikenal dengan COP26 yang tahun ini diadakan dari Oktober hingga November di Glasgow. Seperti apa sebenarnya krisis yang ada di depan kita saat ini? Lalu apa saja hal yang bisa kita lakukan bersama untuk menghadapinya? Saat ini saya sudah kedatangan tamu, seorang pegiat lingkungan yang juga menghadiri COP26 kemarin. Beliau adalah Siti Maimunah atau akrab disapa Mai Jebing. Selamat datang di Indo Progress TV, Mbak Mai. Nah, Mbak Mai, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Sebenarnya udah sejauh mana sih krisis iklim yang sedang kita hadapin? Maksudnya kan di berbagai media tuh banyak kesimpang siuran dan ada juga hoax-hoax yang nggak percaya bahwa krisis iklim itu beneran terjadi dan real gitu ya. Sebenarnya sejauh mana sih krisis iklim yang saat ini sedang kita hadapi? Kalau penelitian IPCC, ini kalau berdasarkan penelitian ilmiah, itu 2,7 derajat Celcius jika tidak melakukan sesuatu. Itu pada 2100, itu sekitar 80 tahunan lagi lah ya, kurang, itu akan 2,7 derajat Celcius. Padahal kita harus di bawah 1,5 derajat Celcius. Itu kalau dalam konteks para ahli. Tapi kalau kita bicara, dampaknya udah seperti apa? Itu banyak banget. Jadi kalau contohnya kalau misalnya di pulau terluar Sumba itu sekarang di samping kekeringan, gagal panen, dia mengalami hujan. Jadi hari tanpa hujan itu 245 atau 49 hari gitu. Jadi bisa kebayang kawasan-kawasan Indonesia Timur yang lebih kering itu tentu akan punya banyak masalah. Tetapi kawasan-kawasan yang dia seperti Jawa itu kita tahu bagaimana perubahannya juga menyebabkan intensitas hujan juga jadi lebih banyak, tetapi kemudian juga bercampur dengan problem pembangunan yang membuat misalnya hutan menjadi berkurang dan seterusnya gitu. Jadi kalau bicara perubahan iklim itu seperti lingkaran setan ya. Jadi dia dampak problem atau penyebabnya itu bersatu dengan akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau kita memahami perubahan iklim sebagai bencana iklim itu seperti kemampuan atmosfer bumi itu berubah sehingga dia mengubah yang lain juga gitu. Jadi suhu sama dengan tubuh manusia lah. Jadi pada konteks sekarang itu pencemaran atmosfer bumi itu menyebabkan kalau kita demam gitu kan ya tubuh kita berubah kan gitu. Itu sama dengan itu. Kalau dulu atmosfer bumi itu mungkin masih mampu mengatasi pencemarannya, tapi sekarang sejak masa revolusi industri itu kelihatan tuh naik gitu ya, peak gitu. Yang situasinya akan makin buruk seperti yang saya sampaikan tadi. Kita tahu kebakaran di banyak tempat di luar, di Amerika dan seterusnya itu luar biasa terjadi, termasuk topan ya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi beruntun dan terus menerus dan makin meningkat gitu situasinya, bencana-bencana itu. Jadi itu yang saya rasa kalau kita bicara sejauh mana sih sekarang, dan menurut saya sudah tidak tepat lagi kita membicarakan ada yang denial, tinggalin aja lah gitu ya. Konteksnya seperti itu. Jadi kalau misalnya aku bisa gambarin ya, kalau tadi Mbak Mayu juga udah sempat mention, kalau ibarat badan gitu dia mengeluarkan gejala-gejala gitu ya, anget, batuk gitu ya, kalau misalnya badan manusia gitu, sama misalnya dengan bumi yang kemudian ada
angin topan, intensitas hujan yang mungkin jadi nggak menentu gitu. Nah sebenarnya gejala-gejala yang kita lihat gitu ya dari kasat mata gitu dari luar gitu, apa sih dampak yang paling mengkhawatirkan dan mungkin perlu kita notice gitu Mbak Mai dari gejala-gejala ini? Kolapsnya peradaban. Lebih dari itu sebenarnya fungsi. Jadi alam itu kan punya fungsi mendukung kehidupan kita gitu. Kita itu nggak akan ada artinya mau bisnis as usual, mau gerakan buruh sehebat apa, mau gerakan lingkungan sehebat apa gitu, itu tidak akan bisa berjalan. Mau negaranya ekonominya seperti apa, itu nggak akan bisa berjalan saat sistem pendukung kehidupannya itu kolaps gitu. Kolaps itu bisa ditandai dengan bencana yang kemudian tidak tertangani dan orang tidak mampu lagi kemudian, jangankan membantu orang lain, membantu dirinya sendiri aja nggak bisa gitu. Jadi bayangkan situasi yang seperti itu dengan dipicunya oleh perubahan suhu atmosfer bumi gitu ya, yang itu kan berimplikasi terhadap macam-macam. Jadi misalnya air laut naik karena es mencair misalnya gitu. Belum lagi ini juga akan mengubah misalnya perilaku mikrobia, penyakit misalnya dan seterusnya begitu ya. Tetapi jangan lupa seperti yang saya bilang, perubahan iklim ini tidak sendiri. Karena model pembangunan yang diteruskan, dia jadi berganda gitu loh sebenarnya. Jadi penting melihat perubahan iklim itu sebuah dimensi berlapis yang pada konteks tertentu sekarang itu puncaknya adalah saat atmosfer bumi sudah nggak mampu, jadi terjadi ketidaknormalan karena ada yang terganggu dari sistem ini, dan itu sistematis gitu, karena menyejarah konteksnya. Kira-kira yang terburuk seperti itu sih menurut saya. Sistem pendukung kita kolaps dan bahkan kita nggak mampu membantu diri kita sendiri, apalagi membantu orang lain. Oke, dan ini sebenarnya tadi Mbak Mai udah mention ya, dampaknya bisa banyak banget. Bahkan kalau misalnya intensitas hujannya jadi nggak beraturan, itu kan berdampak sama misalnya pertanian dan segala macam yang hasilnya sebenarnya manusia jadi nggak bisa survive gitu ya, Mbak Mai. Nah, saat ini kan juga lagi diadakan COP26 gitu, dan Mbak Mai juga kebetulan menghadiri konferensi tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang dibahas di dalam COP26, apa yang sekiranya teman-teman di Progress TV perlu tahu hal-hal yang di-highlight di konferensi tersebut? Sebenarnya COP itu kan semacam jadi dia conference of party gitu ya, pertemuan terutama sebenarnya pemimpin-pemimpin dunia untuk bersepakat bagaimana kita menghadapi atau mengatasi dampak perubahan iklim. Dan itu hanya ada satu cara sebenarnya. Jadi bagaimana kita mengurangi pencemaran atmosfer bumi kira-kira. Nah, konsekuensi mengurangi pencemaran atmosfer bumi itu adalah konsekuensi untuk mengubah model pembangunan yang satu, melakukan perluasan dan peningkatan pembakaran energi fosil, baik batu bara, minyak bumi, minyak atau gas bumi gitu ya. Dan yang kedua adalah menghentikan pembukaan lahan atau hutan yang kemudian juga memicu akumulasi gas rumah kaca. Jadi pertemuan ini sebenarnya bersepakat. Yang ketiga adalah bagaimana membantu penduduk dunia menghadapi dampak perubahan iklim. Jadi yang satu itu mencegah dan menurunkan penyebabnya. Yang kedua, bantu manusianya untuk cope atau menghadapi dampak perubahan iklim. Jadi ada selama ini baru dirumuskan dalam konteks mitigasi dan adaptasi. Gitu ya. Nah, pertemuan COP ini itu sudah diselenggarakan sampai tahun ke-26. Kalau nggak salah mulainya 92 ke 94. Nah,
Artinya pertemuan ini itu tugasnya adalah bersepakat seluruh dunia, karena atmosfer itu nggak bisa disekat-sekat gitu ya, nggak bisa diadministrasi gitu. Tapi bisa kelihatan siapa yang mencemari paling besar itu bisa di-track gitu. Jadi ada chemical tracking gitu yang bisa dilakukan, dan itu ketahuan negara-negara yang sekarang menyebut diri kita sebut sebagai negara maju atau negara industri begitu. Nah, dan negara-negara yang dianggap misalnya tertinggal atau emerging seperti Indonesia gitu ya. Jadi mereka harus bersepakat bagaimana bersama-sama itu mengurangi emisi dan membantu rakyat menghadapi dampak perubahan iklim, beradaptasi. Artinya apa? Artinya harus diubah dong model pembangunannya, baik mereka yang selama ini bergantung kepada energi fosil begitu, tentu saja dengan cara yang baru gitu ya. Nah, COP itu semua pihak berkumpul menyuarakan begitu ya. Ya termasuk tentu saja bisnis itu juga punya intervensi sangat luar biasa, terutama mereka yang hidup dari energi, karena energi itu kan memutar semuanya ya, termasuk tambang dan seterusnya. Nah, pertemuan ini itu harus menghasilkan itu gitu. Bagaimana bersepakat kita suhunya, kalau hitungan dari para ahli harus dipastikan 2100 itu di bawah 1,5 derajat Celcius. Artinya emisi ini harus turun, tetapi yang terjadi dari tiap COP dan COP sampai sekarang emisinya terus naik gitu. Artinya yang terjadi ya pertemuan selama 26 tahun itu meskipun tentu ada progres, kesepakatan, keterlibatan banyak orang sekarang banyak, tetapi saat bicara ujungnya itu sebenarnya mereka tidak bersetuju untuk tidak setuju memberikan kejelasan terhadap sebenarnya jalan mau selamat itu seperti apa di bawah 1,5. Makasih banyak penjelasannya Mbak Mai, dan aku dengar Mbak Mai juga sebenarnya udah menuliskan catatan itu ya di pertemuan COP26. Ya, aku punya beberapa catatan. Tiap hari aku berusaha membuat beberapa catatan, agak tertinggal, tetapi aku berusaha membuatnya untuk sebenarnya memahami ya, karena ini menarik. Glasgow itu kota sangat penting. Jadi dia disebut kota imperium kedua Inggris sebenarnya. Kalau kita letakkan Inggris itu sebagai dimulainya revolusi industri yang kemudian mempercepat emisi gas rumah kaca gitu ya. Jadi Glasgow ini menurut saya kota yang signifikan untuk men-track gitu. Sebenarnya dampak perubahan iklim itu atau penyebab perubahan iklim itu dari apa? Jadi Glasgow ini pada abad 15 kita tahu bagaimana Inggris itu hidup dari menghisap kawasan-kawasan koloninya, gitu, kayak misalnya Karibian dan seterusnya. Gitu. Termasuk Glasgow itu adalah kota yang hidup dari itu. Gitu ya. Jadi di masa lalu pada abad 16, 17, 18-an gitu, Glasgow ini hidup dari 3 atau 4 industri. Satu itu perkapalan, yang kedua itu tembakau, tekstil, dan gula. Yang kesemuanya ini membutuhkan energi dari energi fosil ya. Jadi batu bara, terus juga pembongkaran biji besi. Dia juga mendatangkan kapas dari negara jajahannya, tembakau dari negara jajahannya, gula juga gitu di Karibia gitu. Yang semuanya digerakkan oleh apa? Oleh perbudakan perbudakan dan juga oleh energi fosil. Jadi bagaimana menghisap tenaga kerja manusia dan juga menghisap alam, ya. Nah, itu yang kita pahami dalam konteks memahami sistem kapitalis seperti apa. Jadi sejarah perubahan iklim itu adalah sejarah sistem kapitalis sebenarnya. Dan Glasgow itu sangat penting untuk melihat. Jadi penyelenggaraan COP itu diselenggarakan di pinggir Sungai Clyde namanya. Which is Sungai Clyde ini adalah sungai yang di masa lalu itu monumental buat kelahiran steam engine atau mesin uap, di mana kemudian menjadi pemutar. James Watt itu asalnya Skotlandia, jadi orang kaya Skotlandia, yang kemudian mematenkan steam engine dan seterusnya. Dan Glasgow ini adalah kota penggerak yang
misalnya pabrik kapal, bahkan sampai pabrik kapal perang itu ada di sini, sampai kepada tentu saja industri-industri lainnya. Nah, siapa yang paling banyak dihisap tenaganya adalah urbanisme yang kemudian datang ke kota Glasgow, tapi juga alam gitu. Kita tahu alam jajahan dieksploitasi, tetapi juga Sungai Clyde sendiri. Sungai ini menarik, ada penelitian tahun 2004 sampai 2009 yang kemudian mentris, jadi ada sidik kimia gitu ya dari sedimen di sepanjang Sungai Clyde itu didapatkan yang berkontribusi terhadap pencemaran di kawasan itu terutama industri-industri yang berbasis atau membutuhkan atau ditopang oleh energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Dan itu memutar sistem produksi di sekitarnya gitu ya, termasuk tambang besi, batu bara, perkebunan tembakau di Amerika, terus perkebunan gula gitu di Karibia gitu. Itulah sebenarnya gitu yang kita hadapi, sistem kapital yang kemudian gap-nya kita rasakan sekarang. Ada negara yang sudah maju, ada negara yang masih tertinggal, dan dibuat seolah-olah negara tertinggal ini, yang dianggap tertinggal itu harus mengejar ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara maju. Jadi itulah sebenarnya perubahan iklim kalau kita mau memahami ini sebenarnya apa sih yang kita hadapi nih? Kira-kira itu. Ya, jadi dia Glasgow penting sebagai saksi bisu gitu ya, saksi bisu sejarah perubahan iklim yang sebenarnya kalau menurut Mbak Mai itu lekat dengan sejarah kapitalisme dan kolonialisme. Banget. Nah, tadi kan juga Mbak Mai udah cerita bahwa di COP26 itu sebenarnya perwakilan negara-negara hadir untuk mensepakati sesuatu. Nah, aku pengen tanya nih Mbak Mai, karena kemarin juga di Twitter agak ribut, heboh banget tweetnya Menteri Lingkungan Hidup di Indonesia itu ya. Nah, sebenarnya gimana sih Indonesia merespon krisis iklim yang real ini, Mbak Mai? Ya, menarik ya. Indonesia itu dia menawarkan kekayaannya gitu sebagai langkah untuk menjawab sebagai langkah solusi iklim gitu ya. Yang disebut sebagai, kalau dari Paris Agreement itu tahun 2015 itu disebut sebagai net zero. Jadi Indonesia itu menawarkan coba kita konservasi karbon lah di tempat kami kan kaya nih hutannya, kira-kira begitu ya. Jadi maka disebutkanlah bagaimana prestasi Indonesia melakukan itu. Yang kedua, kalau kita pahami bersama, sebenarnya Indonesia bersetuju bahwa kita itu mengalami perubahan iklim gitulah ya. Tetapi kalau dilihat langkah-langkah Indonesia sendiri itu blunder. Yang pertama adalah Indonesia tetap meneruskan model pembangunan yang rakus energi fosil, ya. Tidak ada komitmen bahkan dari negara-negara yang ekonominya kuat termasuk Indonesia, jika kita sebut sebagai bagian dari G20 itu yang menyatakan bahwa mereka akan menurunkan konsumsi atau eksploitasi energi fosil misalnya. Itu nggak ada komitmen berkaitan dengan itu. Jadi artinya model pembangunan berbasis energi fosil itu tetap akan diteruskan. Yang kedua, Indonesia justru menunjukkan bahwa mereka akan memberikan solusi-solusi yang problematik juga. Yang pertama, selain meneruskan model tadi adalah biofuel, which is itu adalah perkebunan kelapa sawit yang kita tahu di Indonesia problematik juga. Sebagian besar diekspor dan banyak problem yang dihasilkan, termasuk misalnya perluasan pembukaan hutan, pencemaran, konflik dengan masyarakat, gitu, mengambil lahan masyarakat adat dan seterusnya. Yang berikutnya apa? Jokowi menyebutkan sebagai akan membuat ekosistem mobil listrik. Ini satu secara term agak aneh dan salah gitu ya. Ekosistem mobil listrik itu apaan ya? Yang dia maksudkan adalah sebenarnya akan menyediakan seluruh
atau mempercepat proyek-proyek untuk memastikan produksi baterai untuk energi terbarukan. Jadi kalau kita bicara energi terbarukan, itu tetap butuh baterai untuk digunakan di mobil untuk nyimpen gitu ya. Nah, Indonesia seperti mengajukan diri sebagai tempat untuk memproduksi itu dengan konsekuensi apa? Pembongkaran nikel dan pembongkaran tambang-tambang, misalnya tambang seng di Sumatera Utara milik Bakri, dan juga tambang mangan di Nusa Tenggara Timur misalnya yang dibutuhkan, termasuk tembaga gitu ya, banyak tembaga termasuk Freeport, dan juga tambang lainnya gitu, nikel terutama di Sulawesi dan Papua dan Maluku yang kita tahu eksploitasinya luar biasa dan kerusakan lingkungannya juga luar biasa. Nah, itu yang akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia, oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga apa? Dia menyebutkan sebagai kami membangun kawasan ekonomi hijau. Jadi mereka akan membangun kawasan-kawasan ekonomi hijau, which is untuk menopang produksi baterai tadi. Misalnya di Kalimantan Utara itu akan membangun bendungan yang terbesar se-Asia Tenggara, misalnya. Jadi infrastruktur dan itu akan menenggelamkan kampung dan hutan dan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis pada misalnya hutan hunian. Jadi bisa dilihat di sini bagaimana pemerintah begitu kontras tapi dikemas dalam konteks kami mendukung ekonomi hijau kira-kira. Oh iya, ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah dihasilkan yang menurut kita bukan kesepakatan baru, komitmen untuk mengurangi zero deforestation itu komitmen lama sebenarnya yang diperbarui terus, yang kemudian menteri kemudian meralat gitu ya, kayaknya ya nanti kita lihat deh kita bisa apa enggak. Jadi COP itu seperti ajang obral janji yang kita tahu targetnya sebenarnya harapannya untuk mengurangi emisi sampai 1,5 derajat itu kalau dengan cara yang sekarang itu kita tahu tidak akan berhasil. Nah, itu justru yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi kembali melayani kebutuhan negara industri atau negara maju untuk mereka melakukan transisi menuju energi terbarukan. Jadi tidak ada percakapan untuk mengurangi pembongkaran dan pembakaran energi fosil yang menjadi syarat utama untuk penurunan emisi. Tidak hanya Indonesia, juga negara-negara lain, terutama negara-negara negara-negara utara ya, yang selama ini bergantung kepada energi fosil. Kira-kira begitu. Iya, sebenarnya yang diceritain Mbak Mai juga udah diprediksi sama Grita ya, dengan pidatonya sebelum COP 2. Bla, bla, bla. Ya, bla bla bla. Menarik banget ya. Tadi aku kalau bisa menyimpulkan gitu ya, bahkan kayaknya pemerintah Indonesia di bawah Jokowi menyerahkan dirinya gitu ya untuk dijajah kembali gitu, balik lagi ke ke 60 tahun ratusan sebelumnya gitu, kayak balik ke zaman penjajahan. Mbak Mai, aku pengen tanya mumpung sama Mbak Mai ini interviewnya, ada juga yang ada khusus gitu ya, narasi yang bilang bahwa hal atau langkah yang diambil pemerintah saat ini gitu itu menghindari sikap tunduk terhadap dunia pertama gitu. Jadi termasuk lewat misalnya dia enggan untuk atau justru melakukan ekspansi kelapa sawit gitu karena nggak mau ada intervensi dari dunia pertama untuk pakai minyak jenis lain kayak gitu. Menurut Mbak Mai gimana terkait narasi itu? Saya rasa kalau kita melihat kita lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ekspor dengan mengorbankan hutan, mengambil lahan-lahan masyarakat adat, menyebabkan pencemaran gitu, yang itu juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Menurut saya itu sesuatu yang dibesar-besarkan dan tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi kalau kerangkanya dalam konteks perubahan iklim, sebenarnya cara yang dilakukan oleh pemerintah bukannya sama dengan yang lama sebenarnya pendekatannya. Misalnya kalau kita tahu di zaman kolonial itu
pada tahun 1870 bagaimana undang-undang misalnya kebijakan Belanda Domain Verklaring itu mengkapling seluruh wilayah jajahannya sebagai milik negara, dan kalau nggak bisa membuktikan itu nggak bisa gitu ya. Itu sama bukan dengan sekarang. Jadi lahan-lahan rakyat dirampasin meskipun misalnya hutan adat sudah dinyatakan bukan bagian dari hutan negara, tapi kan pemerintah belum mengembalikan keseluruhannya dan lambat sekali mengembalikan itu. Jadi satu dalam konteks kebijakan itu mempraktekkan hal yang sama meskipun caranya berbeda. Mungkin dulu lebih brutal, yang sekarang brutal tapi nggak terasa gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kita tahu kolonial kemudian caranya untuk mencapai yang digunakan itu sama kan, pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Jadi ekonomi jadi panglima. Itu sama dengan model sekarang ya. Jadi ekonomi kecil ala masyarakat itu tidak dapat tempat, justru dibunuh dengan praktek-praktek ekonomi besar. Gitu ya. Ekonomi menjadi panglima dengan kemudian menegasikan atau membunuh misalnya hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan ekologis, yang itu sebenarnya mengawali atau menjadi karakter budaya dan karakter bangsa kepulauan gitu. Misalnya kalau kita bicara masyarakat adat, kita bicara tanah komunal misalnya gitu ya. Jadi saling membantu satu sama lain. Ini seperti saling makan memakan. Jadi ekonomi yang kuat memakan yang lemah, kelas yang kuat memakan kelas yang ini, agama yang dominan menindas yang minoritas gitu. Jadi konteks itu tuh terus dilakukan gitu di negara ini gitu ya, tanpa kemudian melihat jadi justru mengikuti pattern yang selama ini dibawa oleh negara-negara utara sebenarnya, tanpa berani kemudian menentukan sendiri ini nih model gua. Apa yang dilakukan oleh gerakan sosial gitu di Indonesia mungkin, atau juga gerakan sosial internasional untuk menanggulangi krisis ini, Mbak Mai? Menurut saya seluruh gerakan masyarakat sipil itu mesti bersatu gitu ya. Jadi nggak sektoral lagi, karena iklim juga, krisis iklim itu nggak bisa sektoral. Bencana iklim itu bagaimana sistem atmosfer buminya terganggu dan semuanya terdampak. Tidak ada lowongan kerja pada bumi yang kolaps gitu, pada lingkungan yang kolaps. Tidak ada peran-peran perempuan yang bisa dilakukan saat alamnya kolaps. Gitu. Saya rasa gerakan masyarakat sipil harus melakukan refleksi, sebenarnya kita menghadapi apa? Kita menghadapi sistem kapitalis yang bagaimana eksploitasi terhadap alam itu sudah pada batasnya. Cuman eksploitasi pada manusianya ini kita sebenarnya sudah dieksploitasi kan, meskipun tentu saja dengan berbeda kelas dan seterusnya. Gitu. Saya rasa penting untuk bersatu gitu, dan menyadari bahwa ada hierarki yang berlapis-lapis di antara kita, yang itu perlu dikomunikasikan dan perlu memahami satu sama lain, sehingga itu bisa menyatukan kolektivitas dan seterusnya gitu. Jadi misalnya selama ini kan kita selalu dibeda-bedakan gitu. Jadi misalnya termasuk gerakan buruh, lingkungan, sosial, ekologi, desa, kota, gitu. Laki, perempuan, gitu. Jadi seolah-olah binary aja. Padahal memang harus diakui bahwa ada hierarki yang plural, apalagi di selatan gitu ya. Agamanya aja berbeda-beda, ada agama lokal juga yang pernah ditindas gitu. Terus ada suku dan seterusnya, bahkan pulau-pulau gitu. Jadi intersection atau keterhubungannya itu atau overlapnya itu banyak banget, dan itu perlu dipercakapkan bersama sehingga itu menjadi sebuah gerakan yang kuat gitu ya.
Nah, saya rasa perubahan iklim itu bisa memberikan cara kita untuk merefleksi hidup, karena ini kita tidak hanya bicara perubahan iklim. Perubahan iklim kan sebenarnya krisis berikutnya dari krisis-krisis lain akibat kerusakan, termasuk pandemik. Pandemik itu bagian krisis lainnya yang juga memperlihatkan bahwa alam itu makin kolaps gitu ya, dan sehingga virus yang semula jauh tuh jadi makin dekat sama kita dan loncat, dan itu diperkirakan akan makin mudah pandemiknya muncul kemudian. Nah, saya rasa kalau kita masih melakukan cara yang sama, gitu, oh ya ini bendera saya dan seterusnya, saya rasa kita tinggal tunggu waktu. Apalagi kita tahu pemerintah yang populis sekarang itu menjadi punya banyak menjadi seolah-olah wajahnya dekat dengan rakyat begitu, tetapi sebenarnya jauh. Penting menurut saya masyarakat sipil menggunakan penglihatan atau perspektif perubahan iklim sebagai dimensi kolonial dan dimensi sistem kapitalis ini untuk menyatukan cara pandang, memahami diri masing-masing, tapi juga mempercakapkan solusi-solusi yang saya rasa banyak gitu ya yang sedang digerakkan oleh rombongan masyarakat sipil ini di banyak tempat, nggak cuma di Indonesia tapi di banyak. Nah, mestinya krisis bencana iklim ini membuat kita bersatu mestinya. Jadi perlu kesadaran saling terhubung gitu ya, dan krisis iklim itu sebenarnya bisa menyatukan concern kita masing-masing gitu di benderanya masing-masing gitu. Melihat, aku rasa begitu, melihat penyebab, memahami penyebab, dan bersama-sama menghadapi tantangan untuk menghadapi dampak-dampaknya ya, dirasa. Ini aku mau nyinggung sedikit tentang konsep interseksionalitas yang saat ini mungkin banyak dipahami banyak orang, tapi juga ternyata teori tersebut nggak cukup mengakomodir gitu sebenarnya ya inti dari masalah yang sama-sama kita hadapi, cuman bentuknya agak berbeda-beda gitu ya, Mbak Mai. Aku mau ke pertanyaan terakhir sebagai penutup juga, Mbak Mai. Lihat COP26 secara langsung, lihat perwakilan pemerintah, lihat gerakan sosial di Indonesia ataupun di belahan dunia lain. Menurut Mbak Mai, seberapa optimis Mbak Mai melihat situasi ini gitu, atau bahkan mungkin situasi ini setiap aktor yang saling berperan atau mengutarakan pandangan terkait krisis? Kalau pandangan kita hanya diarahkan kepada pemerintah sebagai yang seharusnya memimpin gitu ya menghadapi krisis sekarang, itu hopeless gitu. Justru menurut saya harapan itu terletak kepada rakyat, perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, anak muda yang mestinya bersatu padu begitu untuk menekan pemerintah, tetapi juga mempercakapkan banyak solusi yang bisa dilakukan bersama. Karena bagaimanapun sistem kapital itu kan hidupnya dari dua hal itu. Jadi dua hal itu adalah bagaimana dia mengopresi alam gitu dan manusia. Lebih spesifik lagi sebenarnya konteks isu perempuan, bagaimana perempuan itu menjadi diperlakukan tidak hanya sebagai buruh tidak berbayar, tetapi dia mengalami kekerasan berlapis yang itu selalu sulit untuk kita percakapkan gitu. Bahkan saat kita berbicara tentang undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual gitu ya, aku rasa perlu sebuah cara baru untuk memandang bersama persoalan kita tidak sektoral, itu penting, tapi juga cara baru untuk saling bahwa kita itu terkait satu sama lain, termasuk keterkaitan kita dengan alam, melakukan mengakui itu perlu banget kita seperti semacam refleksi untuk mengakui bahwa
kita sebenarnya terkait satu sama lain, termasuk alam dan manusia, sehingga kalau tadi bilang berbagai macam identitas itu membuat kita kemudian justru menguatkan, tidak malah membuat perbedaan. Saya rasa itu penting sekali dipercakapkan karena selama ini masyarakat sipil menjadi terkotak-kotak gitu. Dan bukannya itu yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Karena dengan kotak-kotak itu menjadi makin mudah memperlemah dan sebagainya. Nah, solidaritas ekonomi yang ekologis itu menjadi penting. Jadi membayangkan, terutama mempercakapkan dunia seperti apa yang kita bayangkan. Setidaknya misalnya 10, 30 atau 50 tahun ke depan. Saat misalnya kalau kita hanya membayangkan bahwa kita akan menghadapi suhu sekian itu di depan mata. Tetapi bagaimana bersama-sama membayangkan kehidupan berbangsa yang kita bayangkan di mana kita terkait sama alam, terhubung satu sama lain gitu, dengan beragam hubungan kuasa yang satu sama lain berbeda, seperti saya bilang ada minoritas, ada laki dan perempuan dan sebagainya, yang itu kemudian justru tidak membuat kita berbeda, tetapi kita adalah penghuni bumi yang bersama-sama bekerja untuk tidak hanya melawan mereka yang mendapatkan keuntungan terbesar 1% gitu, bagaimana 99% ini melawan 1% untuk menyelamatkan kehidupan bersama menurut saya. Dan apakah itu tidak bisa kemudian kita serahkan kepada pemerintah? Justru pemerintah harus kita arahkan ke jalan yang benar, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mbak Mai. Aku rasa itu pertanyaan terakhir dan menutup diskusi kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Mai. Demikianlah wawancara Indo Progress TV kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Astrid Permata. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam.